Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Eits, jangan lupa tetap dengan protokol kesehatannya. Oh iya teman-teman, sekarang kita sudah masuk di tema 3F, yaitu energi dan perubahannya. Sekarang kita masuk di subtema 1, yaitu sumber energi. Yeay, kita masuk di tema baru. Semangat selalu teman-teman untuk kedepannya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, ingatlah yang pertama bahwa kita harus menyaksikan tujuan pembelajarannya agar teman-teman lebih paham materi apa yang sedang kita bahas kali ini. Di tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 poin yang harus teman-teman mengerti. Poin yang pertama, teman-teman dapat mengetahui manfaat aliran air. Poin yang kedua, teman-teman dapat mengetahui manfaat angin. Poin yang ketiga, teman-teman dapat mengetahui apa itu bahan bakar fosil. Dan poin yang terakhir, yang keempat, teman-teman dapat mengetahui perubahan waktu. Nah, di materi kita kali ini kita akan mempelajari apa saja sih manfaat aliran air yang di sungai, yang di laut. Kemudian apa saja manfaat angin yang kita rasakan sehari-hari. Terus, apa sih bahan bakar fosil itu? Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian, nanti kita juga akan membahas tentang perubahan waktu. Dari jam 7 ke jam 8 berapa jam? Kemudian 1 jam itu berapa menit, 1 menit itu berapa detik. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Air selain digunakan sebagai sumber minuman, untuk mandi, untuk masak dan mencuci, bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai jalur transportasi. Transportasi apa, Miss? Transportasi kapal laut, kemudian rakit, perahu dayung, perahu layar, dan juga bisa digunakan sebagai energi kinetik. Fungsinya apa, Miss? Untuk menggerakkan kincir air dan menghasilkan energi listrik yang bisa dipakai oleh penduduk desa atau perkampungan. Angin selain dapat menyegarkan kita, bisa digunakan juga sebagai sumber energi kinetik. Kalau tadi yang di air bisa memutar kincir air, maka yang angin juga bisa memutar kincir angin. Fungsinya sama, untuk menghasilkan energi listrik yang bisa digunakan para penduduk desa atau penduduk perkampungan. Biasanya kincir air dan kincir angin masih ada di pedesaan. Kalau di perkotaan sudah jarang ditemui. Maka air dan angin memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber energi kinetik yang digunakan untuk memutar kincir air dan kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik yang bisa digunakan siapapun. Tapi energi air bisa menjadi jalur transportasi. Itu kelebihannya teman-teman. Kalau energi air dan energi angin itu bisa dijumpai di mana saja, maka berbeda dengan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang berasal dari pembusukan organisme yang mati ratusan juta tahun yang lalu. Wah, ternyata lama juga ya pembuatannya. Ya, karena lama, maka bahan bakar fosil harus digunakan dengan hemat agar tidak merusak lingkungan. Kenapa bisa merusak lingkungan, Miss? Karena untuk mendapatkan bahan bakar fosil, kita harus melakukan pengeboran tanah terlebih dahulu, dan pengeborannya itu dilakukan dalam jumlah kedalaman yang sangat jauh untuk mendapatkan hasilnya. Apa saja sih yang termasuk dari bahan bakar fosil? Teman-teman, bahan bakar fosil ini juga termasuk sumber energi ya. Tapi bahan bakar fosil ini termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena dia akan habis.
Ini dia contoh dari bahan bakar fosil. Yang pertama ada minyak bumi berisi bensin, solar, minyak tanah, dan aftur. Teman-teman tahu nggak apa itu aftur? Aftur adalah bahan bakar yang digunakan oleh pesawat. Jadi bahan bakar pesawat berbeda dengan bahan bakar motor dan mobil. Kalau motor dan mobil bisa menggunakan bensin dan solar, tapi pesawat hanya menggunakan aftur. Minyak tanah digunakan untuk memasak teman-teman, tapi itu dulu sebelum adanya gas. Gas ini bisa digunakan untuk memasak, kemudian juga digunakan untuk meniup balon hingga besar. Dan ada lagi batu bara. Batu bara ini dulu digunakan untuk bahan bakar kereta api. Makanya kenapa dinamakan kereta api? Karena dia menggunakan batu bara untuk pembakarannya, sehingga menimbulkan api dalam pembakaran tersebut. Makanya disebut kereta api. Kalau sekarang berubah menjadi KRL, kereta rel listrik. Penggunaan bahan bakar fosil ini harus disertai dengan penghematan. Kenapa? Karena jika sudah habis, maka dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan bahan bakar fosil ini kembali. Dan tidak bisa dilakukan di tempat yang sama, harus di tempat yang berbeda karena sudah dipastikan di tempat itu bahan bakar fosilnya sudah habis dan tidak menghasilkan lagi. Makanya untuk menghindari kelangkaan, teman-teman harus menghemat bahan bakar fosil. Gimana caranya? Caranya mungkin dengan bepergian menggunakan alat transportasi umum. Jadi penggunaan bensin untuk kendaraan motor dan mobilnya berkurang teman-teman. Karena untuk mendapatkan bahan bakar fosil itu membutuhkan waktu yang lama, coba sekarang kita hitung waktunya. Kelamaan Miss kalau mau kayak gitu mah. Sekarang kita pelajari aja waktu-waktu yang lain. Ya, kita pelajari dulu ya. Satu hari itu 24 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Berarti kalau 1 jam, caranya gimana ya? Caranya 1 jam berapa detik itu berarti 60 dikali 60. Kok 60 dikali 60, Miss? Kan 1 jam itu berarti ada 60 menit. Sedangkan 1 menit ada 60 detik. Maka 60-nya kita kalikan dengan 60. Biar mudah, 6 dikali 6 sama dengan 36. Nolnya ada 2, kita tambahkan 2 nol setelah angka 36. Berarti 1 jam sama dengan 3600 detik. Kalau 1 minggu berapa hari ya? Ya benar, 7 hari. Kalau 1 bulan berapa hari ya? Ya benar, ada yang 30, ada juga yang 31 hari. Tapi ada juga yang 28 atau 29 hari. Kemarin sudah dijelasin ya. Sekarang kita saksikan penjelasan berikut. Teman-teman, pada jam ada 3 jarum. Jarum pendek menunjukkan waktunya, jarum panjang menunjukkan menitnya, sedangkan jarum yang bergerak terus itu menunjukkan detiknya. Yang akan kita bahas adalah jarum panjang dan jarum pendeknya yang menunjukkan waktunya serta menunjukkan menitnya. Kalau jarum pendek tepat pada 1 angka dan jarum panjang tepat pada angka 12, seperti contoh jarum pendek tepat di angka 8 dan jarum panjang tepat di angka 12, maka itu menunjukkan pukul 8 tepat karena jarum panjangnya ada di angka 12. Begitupun ketika jarum pendeknya ada di angka 5, jarum panjangnya ada di angka 12, itu menunjukkan pukul 5 tepat. Atau jarum pendeknya ada di angka 10, jarum panjangnya ada di angka 12, itu pun menunjukkan pukul 10 tepat. Berbeda dengan contoh gambar yang kedua.
Gambar yang kedua itu jarum pendeknya ada di tengah-tengah angka. Di tengah-tengah angka 3 dan 4 serta jarum panjangnya ada di angka 6. Kalau jarum panjangnya ada di angka 6, pastikan bahwa jarum pendeknya berada di tengah-tengah angka, tidak tepat pada satu angka. Dan jika jarum panjang berada di angka 6, waktu menunjukkan menitnya lebih 30. Kalau tadi 08.00, maka jika lebih 30 setelah titik, angkanya kita ganti dengan 30 atau 30. Kita lanjut lagi pada gambar yang kedua, berarti jarum pendek melewati angka 3 dan hampir berada di angka 4. Jarum panjang tepat berada di angka 6. Karena sudah melewati angka 3, maka waktu menunjukkan pukul 03.30. Kenapa Miss 03? Karena jarum pendeknya sudah melewati angka 3 dan jarum panjangnya tepat di angka 6. Berarti waktunya menunjukkan 03.30. Jika jarum pendek berada di tengah-tengah antara angka 9 dan 10 dan jarum panjang berada di angka 6, karena jarum pendeknya sudah melewati angka 9, maka waktu menunjukkan pukul 09.30 teman-teman. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini ya teman-teman. Pada gambar yang pertama menunjukkan waktu pukul 08.00 karena jarum pendeknya ada di angka 8 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Gambar yang kedua menunjukkan waktu pukul 10.00 karena jarum pendeknya ada di angka 10 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Dari pukul 8 hingga pukul 10 berapa jam ya teman-teman? Kita hitung ya, dari 8, 9, 10. Berarti dari jam 8 ke jam 10 itu sama dengan 2 jam loh teman-teman. Kita coba lagi di contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini, gambar pertama menunjukkan pukul 10.00 karena jarum pendek ada di angka 10 dan jarum panjang ada di angka 12. Gambar yang kedua menunjukkan pukul 15.00 karena jarum pendek berada di angka 5 dan jarum panjang berada di angka 12. Miss, kenapa tidak pukul 5, Miss? Karena sudah lewat dari jam 10, maka kita menghitungnya lanjut. 10, 11, 12. Ketika berada di angka 1, maka jam menunjukkan pukul 13. 1, 13, di angka 2, 14, di angka 3, 15, di angka 4, 16, di angka 5, 17. Jadi berlanjut teman-teman. Tidak mulai lagi dari jam 1, jam 2, tapi teman-teman biasa menyebutkan jam 1 siang, Miss, atau jam 2 siang, Miss. Seharusnya pukul 13 atau pukul 14. Jadi setelah angka 12 itu satunya kita hitung 13 ya teman-teman. Jarum pendek berada di angka 5, jarum panjang berada di angka 12, berarti menunjukkan pukul 15.00. Dari jam 10 siang ke jam 17 sore berapa jam ya? Setelah pukul 10 kita hitung 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti berapa jam teman-teman? Ya, 7 jam. Berarti dari jam 10 siang ke jam 15 sore membutuhkan waktu 7 jam. Kita cek lagi contoh yang ketiga ya teman-teman. Di contoh yang ketiga ini, gambar yang pertama menunjukkan jarum pendek berada di angka 3 dan jarum panjang berada di angka 12. Maka menunjukkan
pukul 03.00 karena jarum pendeknya di angka 3 dan jarum panjangnya di angka 12. Gambar yang kedua, jarum pendek berada di antara angka 3 dan angka 4, jarum panjang berada di angka 6. Berarti jam menunjukkan pukul 03.30. Kenapa 03? Karena jarum pendeknya melebihi angka 3. Kenapa titik 30? Karena jarum panjangnya berada di angka 6. Jadi gambar yang pertama menunjukkan pukul 3.00, gambar yang kedua menunjukkan pukul 03.00. Berapa lama perubahannya? Perubahannya yaitu 30 menit karena belakangnya berbeda, 03.00 dengan 03.30 atau 30. Jadi gambar yang pertama dengan gambar yang kedua perubahan waktunya atau perubahan menitnya yaitu 30 menit. Kita masuk di slide tugas. Tugasnya ada 5. Yang pertama, tuliskan manfaat angin. Yang kedua, tuliskan manfaat air. Yang ketiga, tuliskan macam-macam bahan bakar fosil. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kelangkaan bahan bakar fosil. Nah, yang kelima, teman-teman kerjakan paket 3F halaman 36 bagian ayo berlatih bagian A dan B. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan langsung ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini membantu teman-teman untuk mengetahui materi yang akan kita pelajari kali ini. Semangat selalu teman-teman, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.